Ya, gugatan perdata Nikita Mirzani dicabut. Ya, meminta pengacaranya untuk mencabut. Padahal sebenarnya gugatan perdata ini digunakan untuk senjata dalam proses hukum pidananya agar bisa dibuktikan bahwa ini peristiwa perdata bukan peristiwa pidana. Akan tapi kalau ini dicabut, apalagi kemudian alasannya biar fokus ke pidananya, maka ini menunjukkan bahwa proses hukum pidananya ini serius dan Nikita Mirzani agak pesimis menghadapi persoalan di pidananya, saya melihat ya. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Kalau seperti itu bisa diprediksi nih putusan selanya bisa saja ini ditolak dan ini dilanjutkan dalam pokok perkara. Ya. Yang disayangkan memang saya tetap dengan komentar saya ya berkaitan dengan persoalan Nipmir ini. Kenapa tidak melakukan gugatan pra peradilan? Saya tetap konsisten dengan pendapat saya ketika saya ditanya langkah hukum yang harus dilakukan sebelum jauh-jauh hari. Kenapa saya tetap komit harus dilakukan pra peradilan? Karena pada saat itu masih gamang itu, makanya tidak segera ditetapkan P21. Makanya momen-momen itu pas untuk dilakukan pra peradilan. Tapi ya sudah terlanjur seperti sekarang, ya fokus dalam pidananya. Ya mudah-mudahan ya publik dalam hal ini masyarakat bisa tercerahkan. Jangan, saya melihat begini, saya berpesan kepada masyarakat, jangan karena kita fan pada satu orang kemudian membutakan dalam persoalan. Kita harus lihat realita, kita harus lihat faktanya dan jujur dalam menilai, objektif dalam menilai. Ini persoalan ini menjadi pendewasaan pada netizen, kepada masyarakat ya, untuk menilai bagaimana sebenarnya publik figur harus bertindak dan hukum di Indonesia ini jalannya seperti apa. Ini terbuka dan kita bisa melihat. Jadi kalau ada yang komen, ngapain itu komentator urusan pengacara ngurusin perkara orang? Ya sebagai yuris yang paham hukum harus mencerahkan masyarakat, memberikan pengertian, memberikan edukasi. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana putusan Nikita Mirzani ke depan sidang Nikita Mirzani. Putusan sela lah yang paling cepat nanti ya.